Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, teman-teman Buya semuanya, selamat siang, selamat hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar ya, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman dan adik-adik semuanya. Barang siapa, ini ijtihad Buya ya, ini ijtihad Buya, pemahaman Buya. Barang siapa yang tersinggung apalagi sampai marah-marah jika kita mendapati siapapun di antara teman-teman kita yang tidak sesuai atau tidak satu paham dengan kita, maka kita akan tersinggung, akan marah. Nah, itu kalau Buya mikirnya bisa jadi bahwa keyakinan tentang satu kebenaran yang kita yakini itu benar, jangan-jangan kita sebetulnya belum yakin benar, gitu. Karena kalau bagi Buya pribadi, Buya meyakini sesuatu hal itu menurut Buya benar. Nah, kebenaran yang Buya yakini itu adalah hasil studi banding, ya. Buya melihat, menyimak, memperhatikan, kemudian memahami, merasa-rasakan, ya, dirasa-rasakan oleh akal pikiran Buya, dirasakan oleh kolbu Buya, ya, kemudian dianalisa lagi betul-betul. Oh, ini kayaknya benar. Ini jalan yang memang harus saya tempuh, yang sesuai dengan selera saya, gaya saya, ini jalan seperti ini, gitu. Dan saya menganggap jalan-jalan yang lain itu adalah tetap benar, gitu ya. Hanya saja yang sesuai dengan pesan saya itu harus jalan ini. Nah, saya ikutin. Kalau misalnya ada yang berbeda dengan saya biasa aja, tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah, ya. Kenapa? Karena saya menghargai setiap orang itu memiliki pilihan jalan, ya. Buya memilih jalan yang ini, ya. Karena Buya betul-betul yakin dengan jalan yang Buya pilih ini, makanya Buya menjalannya dengan penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan, karena jalan yang Buya tempuh itu sudah betul. Nah, perbedaan itu adalah keniscayaan. Justru kalau misalkan kita tidak berbeda, kita tidak akan berkembang, ya. Kalau kita semua sama, itu mungkin tidak akan ada diskusi, ya, tidak akan ada diskusi, tidak akan ada studi banding, ya. Kemudian kita juga akan tumpul cara berpikir kita, tidak terlatih untuk berpikir, ya. Tapi karena ada perbedaan, akhirnya kan kita itu dilatih untuk mandiri menyikapi perbedaan, ya. Kita itu oleh Allah itu sengaja dibikin berbeda, karena perbedaan itu adalah keniscayaan,
Nah, hanya saja perbedaan-perbedaan yang terjadi dulu pada ulama-ulama mutakodimin, ulama-ulama dahulu ya, perbedaan itu rahmat, kasih sayang. Dengan perbedaan itu justru mereka semakin erat ukhuwahnya, semakin erat tali persahabatannya ya, semakin erat diskusi tentang keilmuannya, karena prioritasnya adalah memang ingin menggali kebenaran yang sesungguhnya karena Allah kepentingannya. Nah, kalau sekarang perbedaan zaman sekarang itu bukan berangkat dari ingin mencari kebenaran, tapi ingin mencari pembenaran. Sehingga kalau misalkan ada yang berbeda itu ya kita kedepankan egois gitu, yang tidak sama dengan kita, yang berbeda dengan kita dianggapnya membahayakan, dianggapnya itu adalah trouble, dianggapnya itu adalah ancaman gitu. Dan pada akhirnya kita menjadi penganut paham, baik itu tentang agama, baik itu tentang sosial ya, ataupun itu baik tentang budaya. Akhirnya kita itu menjadi orang yang kalau bahasa Belanda itu kurung batok ya. Kita itu ngerasa bahwa kita itu pinter, tapi kita pinternya itu pinter kandang gitu, jagoan kandang. Nah, kita itu hikmah dari perbedaan-perbedaan. Jadi harusnya kalau misalkan ada yang berbeda ya, baik itu dalam bersyariat ya, baik itu dalam bermuamalah, baik itu dalam tarekat ya, sebetulnya justru harus seru, justru harus senang gitu. Kita punya pohon pisang, nah, bertemu lagi dengan pohon yang rekan-rekan yang sama-sama punya pohon pisang. Akhirnya kita membicarakan tentang pohon pisang, mentok pengetahuan kita itu tentang pohon pisang udah ya. Tapi kalau misalkan kita punya pohon pisang, punya kebun pisang, kemudian bertemu dengan orang yang punya pohon nangka ya, yang punya pohon pepaya, yang punya pohon semangka, kemudian kita ngumpul diskusi, akhirnya kita bisa tahu banyak tentang pohon-pohonan ya, tentang kebun-kebunan, memperkaya hasanah kita gitu ya. Nah, itu yang maksud Buya. Jangan takut berbeda gitu ya, jangan takut berbeda. Yang berbeda kita itu jangan dianggap sebuah ancaman ya, atau dianggap sebagai musuh gitu. Justru kalau misalkan ada yang berbeda itu kita harus terdorong lebih lebih serius lagi, lebih mantap lagi kita kajiannya gitu. Ada orang berbeda nih dengan saya gitu ya. Saya itu kalau misalkan teknik saya itu kalau misalkan bawa motor di tikungan itu begini, nah, dia kok tidak begini ya, bawa motornya itu gayanya lain, tapi akhirnya di tikungan itu sama-sama sukses ya, sama-sama sukses bisa melewati tikungan itu. Nah, kita pelajari teknik apa yang dia pakai, nih teknik-tekniknya itu bawa motor. Nah, itu yang maksud Buya. Nah, jadi kalau misalkan mentok ya, Buya tidak bilang kita harus serba nerima ya, harus tidak. Cuman Buya
yang maksud dia itu adalah toleransi, ya, toleransi, harus toleransi. Orang suka makan mie ayam gitu ya, kita mah sukanya makan batagor misalkan, maksa orang harus sama sesuai dengan kita. Tidak, nggak perlu. Kita akan makan batagor, orang lain makan mie ayam, teman yang lain makan siomay. Nah, nggak perlu kita diaduk-aduk menjadi satu apa rasanya. Apalagi kalau misalkan kita sedang makan nasi uduk, orang sedang makan bubur ayam, diaduk-aduk bubur dengan nasi uduk dengan bubur ayam, kan tidak mungkin. Bubur ayam disanguin ya. Itu jadi maksud dia itu jangan kaget gitu kalau bertemu orang berbeda secara ideologi ya, tapi dengan satu syarat, tetap kita mengedepankan akhlak ya, mengedepankan etika. Muaranya sebetulnya bagaimana kita itu berlomba untuk paling memiliki akhlak yang baik dari perbedaan itu. Kemarin ngobrol dengan salah satu pemikir, menurut Buya pemikir hebat walaupun usianya muda, usianya 24 tahun, orang orang lengkong ke dalam ya. Dia bercerita, ngobrol ke sana ke sini. Jadi kata dia itu bahwa tahu nggak kebenaran itu apa? Nah, kata dia itu, jadi katanya itu ada ada perselisihan di internal dewan masjidnya itu, di dalamnya itu ada perselisihan. Si ustadz yang ini cara bersyariatnya pakai jalan A, yang ini pakai jalan B. Akhirnya itu kan jadi rame gitu ya, masyarakat itu dibikin bingung. Dia itu menyikapi itu sebetulnya sama sih, cuman karena belum terbiasa saja di lengkong itu pakai syariat yang seperti itu. Tapi sebetulnya itu ada, itu dalilnya ada, kata dia, jelas gitu ya nasnya. Akhirnya sama dia itu di mediasi ya. Kemudian dia menyimpulkan, dia itu bilang ke Buya seperti ini, bahwa kebenaran itu kalau menurut saya katanya kesepakatan. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk damai, melakukan syariat ini, yang ini bergantian, itu adalah kebenaran. Wah, kata Buya, hebat ini, usianya 24 tahun, orang lengkong, kerjanya sales, dia sales rokok. Luar biasa ya. Padahal dia sales rokok kan sibuk, tiap hari dia keliling ya, ditarget juga, tapi bisa dia berpikir seperti itu. Hebat kata Buya, apalagi kalau fokus gitu ya. Nah itu ya yang Buya maksud, semakin kita menutup diri untuk tidak mau membuka percakapan dengan orang yang berbeda dengan kita, maka selama itu pula kita itu akan menjadi orang yang mandeg. Udah di situ saja, udah berhenti. Ya, jadi kita itu harus punya banyak referensi. Banyak di TV itu dai-dai yang luar biasa, banyak sekali. Buya sebutin ya satu-satu. Pak Agim, Buya Yahya, Pak Quraish Shihab, Pak Fahrudin Faiz, Cak Nun, Gus Baha, Adi Hidayat, Abdul Somad. Terus lagi ada yang tidak begitu terkenal tapi luar biasa, itu namanya ya Allah, dia salah satu guru juga itu di Darut Tauhid itu, Pak Miftah Farid ya.
Itu luar biasa itu. Banyak ya, banyak di TV. Siapa lagi ya? Ya banyak lah pokoknya. Pak Ustadz Syafif Reja Basalama, ya Ustadz Khalid Basalama, banyak itu. Kita jangan termakan oleh narasi-narasi tokoh yang tidak bertanggung jawab. Kan ada yang suka bilang begini, jangan dengerin Ustadz Anu, katanya Ustadz Anu berbeda dengan kita. Itu tidak bijaksana sih kalau menurut Buya ya. Jadi kalau menurut Buya justru kita harus sering menyimak tokoh-tokoh yang berbeda dengan kita. Semuanya dengerin. Pokoknya gak boleh fanatik. Kalau sudah fanatik, kita mandek di situ. Ya, misalkan saya contoh fanatik ke tokoh D misalkan. Kalau sudah fanatik ke tokoh D, Buya tidak akan bisa menerima referensi dari tokoh F, H, I, J, K, ya nggak bisa. Buya mandek di situ. Jadi nanti Buya tuh ngotot. Kalau tidak sama dengan Buya, udah aja dianggapnya musuh, ya gitu. Nah itu ya. Maksud Buya itu sekarang kita harus sudah mulai jangan terlalu nafsu gitu dalam beragama ya. Jangan terlalu nafsu dalam beragama itu. Segala sesuatu itu kan yang berlebihan itu tidak baik. Dalam dunia pun jangan terlalu nafsu. Jadi keduanya itu harus seimbang, saling menunjang satu sama lain ya. Sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara urusan itu pertengahan. Berbicara tentang pertengahan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ada yang belanja dulu. Untuk siang ini Buya cukupkan sekian. Kalau ada benarnya itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah, tapi kalau misalkan ada salahnya dan kelirunya itu pasti ada. Mohon maaf ya. Buya bukan kiai, Buya hanya belajar untuk menjadi sumber inspirasi bagi semuanya, terutama bagi diri Buya sendiri. Usikum wa nafsi bika Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.